Baik, di sini saya Nadia Mahyafatia akan menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran. Dalam proses belajar dan mengajar, peserta didik merupakan subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila pendidik berusaha membantu peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran. Pengertian hakikat belajar, yaitu menurut Daryanto 2009 mengemukakan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam integrasi dengan lingkungannya. Yang kedua, Suyono dan Haryanto pada tahun 2014, belajar merujuk kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi atau perubahan struktur kognitif seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu, hasil integrasi aktifnya dengan lingkungan dan sumber-sumber pembelajaran yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga ada M. Ngalim Purwanto pada tahun 2014. Belajar merupakan suatu perubahan yang bersifat internal dan relatif mantap dalam tingkah laku melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian baik fisik maupun psikis. Lalu selanjutnya Sanjaya Wina pada tahun 2008. Belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berintegrasi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun psikomotor. Yang terakhir menurut Wina Putra dan DKK pada tahun 2007, belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu sebagai buah dari pengalaman atau integrasi fisik yang mana akan menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Lalu selanjutnya faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Di dalam faktor internal mencakup faktor jasmani dan psikologi. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian. Saya Nikita Iparnitiasi. Di sini saya akan menjelaskan keluarga mempunyai peran dan pengaruh yang sangat penting dalam membentuk belajar dari seorang anak. Berikut pengaruh keluarga dalam belajar. Yang pertama, bagaimana cara orang tua mendidik. Yang kedua, relasi antar keluarga. Yang ketiga, suasana rumah. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Yang kelima, pengertian orang tua. Yang keenam, latar belakang kebudayaan atau tingkat pendidikan dan kebiasaan dari keluarga. Berikut ini ada beberapa hal yang mempengaruhi belajar, diantaranya yaitu yang pertama, metode mengajar. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, hubungan guru dan siswa. Yang keempat, hubungan peserta didik dengan guru. Yang kelima, disiplin di sekolah. Yang keenam, alat pengajaran. Yang ketujuh, waktu sekolah. Yang kedelapan, standar pelajaran di atas ukuran. Yang kesembilan, keadaan bangunan. Yang kesepuluh, metode belajar. Yang 11, tugas rumah. Berdasarkan faktor masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor luar yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Berikut faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu yang pertama, kegiatan peserta didik dalam masyarakat atau mengikuti kegiatan masyarakat berdampak baik, tetapi bila terlalu banyak akan mengganggu belajar. Yang kedua, media massa seperti bioskop, TV, radio, majalah, buku, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk kehidupan masyarakat yang beragama, jujur,
tidak terpelajar, penjudi, pencuri. Kemudian pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, secara mendasar kriteria dari pembelajaran meliputi yang pertama, pembelajaran merupakan proses perubahan. Maksudnya, pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, yang dimaksud menunjukkan pada adanya suatu kegiatan yang sistematis dalam rangka menciptakan suatu perubahan dalam diri individu menuju ke hal yang lebih baik. Yang kedua, perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencakup semua aspek sebagai akibat dari pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Pembelajaran terlaksana karena adanya suatu kebutuhan dari individu dan kebutuhan tersebut harapannya terpenuhi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perancangan pembelajaran. Karena tujuan merupakan suatu yang dicari dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh peserta didik pada tingkat dan kondisi tertentu. Tujuan pembelajaran lebih diarahkan kepada taksonomi Bloom dan Krathwohl. Mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan, yaitu yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Terdiri atas 6 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisa, tingkat sistemsis, dan tingkat evaluasi. Yang kedua, kawasan afektif. Kawasan afektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai, keterkaitan, penghargaan dan ketertarikan, penghargaan dan penyesuaian perasaan sosial. Perasaan sosial kawasan ini dibagi dalam 5 hal, yaitu yang pertama, kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, penerapan hasil, ketekunan dan ketelitian. Dan yang ketiga, kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor tingkat keterampilannya yang bersifat manual atau motorik. Kawasan psikomotor terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dian Mahira, NPM 18160102. Di sini saya akan membacakan PPT bagian jenis-jenis pembelajaran. Pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari banyak jenisnya, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, dan pembelajaran pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori belajar bahasa. Bahasa adalah aspek penting berinteraksi manusia. Bahasa juga dipandang sebagai cermin kepribadian seseorang yang pandai dan penuh dengan ide-ide cemerlang harus terhenti hanya karena dia tidak bisa menyampaikannya. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi, stimulus, dan respon. Lalu yang kedua, nativisme.
Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, perbawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Pelopor aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai dengan 1880, dan Noam Chomsky pada awal tahun 1960. Dalam mempengaruhi perkembangan anak, kemampuan berbahasa seorang anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor intern, diantaranya faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor gen dari anak kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang kedua, faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersifat energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Lalu, kelebihan dan kekurangan teori nativisme. Kelebihan teori nativisme yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Dengan teori ini diharapkan manusia bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki karena telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkannya. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Jadi, dengan teori ini diharapkan setiap manusia harus lebih kreatif dan inovatif dalam upaya pengembangan bakat dan minat agar menjadi manusia yang berkompeten, sehingga bisa bersaing dengan mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Adanya teori ini, manusia bisa bersikap lebih bijaksana terhadap menentukan pilihannya. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri seseorang. Yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Sarke, NPM 18160075. Sini saya akan menunjukkan yaitu slide 17. Kekurangan teori nativisme. Teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat-sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Bila dari keturunan baik maka akan baik, dan bila dari keturunan jahat maka akan menjadi jahat. Jadi sifat manusia bersifat permanen yang tidak bisa diubah. Teori ini memandang pendidikan sebagai suatu yang pesimistis serta mendiskreditkan golongan manusia yang kebetulan memiliki keturunan yang tidak baik. Yang selanjutnya, kognitivisme. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu ranah kaitannya dengan manusia yang mencakup semua bentuk. Pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolongan, informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Yang selanjutnya, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta tidak sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks.
Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antar peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktekkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Yang selanjutnya, behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian banyak teori yang memiliki sumbangsih besar kaitannya dengan belajar. Omar Hamalik 2013 halaman 107. Aliran ini berangkat dari anggapan bahwa kesan dan ingatan sesungguhnya merupakan kegiatan organisme manusia tidak dapat diamati, tetapi kelakuan jasmaninya hanyalah yang dapat diamati. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peranan orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi pujian. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Evelyn Siregar dan Hartini Narah. Teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Fungsional. Fungsional adalah istilah yang merujuk pada aspek sosial yang ditinjau berdasarkan pada fungsinya. Sehingga kajian fungsional berpedoman mengenal proses terjadinya perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Prinsip konstekstual. Konstekstual teaching dan learning merupakan proses pembelajar yang holistik bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari seperti pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Menurut Dignas, untuk penerapannya, pendekatan konstekstual memiliki 7 komponen utama untuk pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, menemukan, inquiry, bertanya, questioning, masyarakat belajar, learning community, pemodelan, modeling, refleksi, reflection, dan penilaian yang sebenarnya, authentic assessment. Prinsip integratif. Bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maxson 1994.22 yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang suatu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Berbahasa yaitu komunikasi.
Prinsip fungsional. Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan kurikulum 2004 adalah agar peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Hal ini berjalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam komunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Purnomo 2020 10/11. Prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dikbud 1988.46, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Menjadi prinsip pembelajar yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan.